Satu sepeda motor terbakar di dalam area SPBU Talasawalapang, Kecamatan Rapocidi, Makassar, Sulawesi Selatan. Api yang membesar dan berada di dekat mesin pengisian bahan bakar minyak membuat sejumlah pengendara dan petugas SPBU sempat panik. Petugas pun berupaya memadamkan api yang membakar sepeda motor dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Kejadian berawal saat pengendara motor selesai mengisi BBM jenis Pertalite dan hendak keluar dari dalam area SPBU. Saat pendorong kendaraannya keluar, percikan api tiba-tiba muncul dari bawah mesin. Pengendara yang panik melihat percikan tersebut kemudian menjatuhkan motornya. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut. Pengisian bahan bakar sempat dihentikan sementara karena motor yang terbakar berada di dekat dengan mesin dispenser SPBU. Viral di media sosial, dua orang membuang berbagai sampah rumah tangga dari dalam mobil pickup ke bantaran Kali Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Aktivitas buang sampah sembarangan ini sontak viral di media sosial. Ironisnya, hal ini sudah terjadi sejak 6 bulan terakhir yang dilakukan bukan dari warga sekitar kali. Tempat pembuangan akhir ilegal ini sempat ditutupi pagar namun dibuka oleh orang tidak bertanggung jawab. Sementara itu, pihak Kelurahan Kebalen akan menutup TPA ilegal tersebut dan sisa sampah yang ada di bantaran kali akan dipindahkan ke TPA Burangkeng. Jika masih ada warga yang membuka lahan menjadi tempat pembuangan sampah tidak resmi termasuk di bangkalan kali, maka akan diproses hukum dengan hukuman penjara 5 bulan dan denda 30 juta rupiah. Kericuhan antara mahasiswa dan polisi ini terjadi saat puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Pemuda dan Masyarakat Kabupaten Goa menggelar unjuk rasa di kantor pertanian Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Mahasiswa saling dorong hingga nyaris baku pukul dengan polisi saat memaksa masuk ke dalam kantor. Bagaimana mungkin masyarakat Kabupaten Goa akan percaya ketika pendapat kita direpresi oleh pemerintah kabupaten? Kericuan baru dapat teratasi setelah polisi mengizinkan mahasiswa berorasi di halaman kantor pertanian. Unjuk rasa ini digelar mahasiswa untuk menolak alih fungsi lahan produktif pertanian menjadi perumahan. Mahasiswa menduga Dinas Pertanian sempat sengaja memberikan rekomendasi atau izin kepada oknum pengusaha yang akan membangun perumahan di lahan produktif. Polisi yang diduga memperkosa tahanan wanita resmi dipecat dari anggota Polri. Gaduh ijazah Jokowi, sejumlah pengacara melaporkan 3 orang termasuk mantan Menteri Roy Suryo. Selamat malam pemirsa, petugas meringkus 3 orang tersangka curanmor di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok saat menggelar pesta narkoba jenis sabu. 2 diantaranya residivis yang sudah 7 kali keluar masuk penjara. Bersama saya Reni Arumsari, inilah iNews Malam selengkapnya.
Petugas meringkus 3 orang tersangka curanmor di sebuah rumah kontrakan di Kelurahan Tanah Garam, Kota Solok saat menggelar pesta narkoba jenis sabu. Dari 3 tersangka, 2 diantaranya merupakan residivis yang sudah 7 kali keluar masuk penjara atas kasus curanmor. Selain mengamankan 3 orang tersangka, petugas turut mengamankan barang bukti 4 unit motor curian yang disembunyikan di salah satu rumah pelaku di daerah Muaropaneh, Kabupaten Solok. Sebelumnya aksi pelaku mencuri motor di parkiran sebuah masjid di Kota Solok terekam CCTV. Tanpa butuh waktu lama, pelaku dengan sigap membawa kabur sepeda motor milik jemaah masjid yang tengah sholat subuh. Berdasarkan rekaman CCTV tersebut, tim Opsnal Polres Solok Kota berhasil mengidentifikasi identitas dan keberadaan pelaku. Ketiga orang tersebut kita amankan di sebuah kontrakan di Tanah Garam di saat mereka sedang berada di dalam rumah setelah melaksanakan pesta sabu. Dari keterangan tersangka selalu pada dini hari atau subuh di saat aktivitas masyarakat akan dimulai dan sering mereka melaksanakan kegiatan di masjid-masjid atau musala. Berarti sasarannya memang parkiran masjid ya Pak? Iya. Tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 9 tahun penjara. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, oknum anggota Polres Pacitan yang diduga memperkosa tahanan wanita diberhentikan tidak hormat. Oknum polisi memperkosa korban di ruang tahanan kantor kepolisian. Bidang Propam Polda Jawa Timur akhirnya memutuskan pemberhentian tidak dengan hormat terhadap oknum polisi Polres Pacitan berinisial LC yang melakukan pemerkosaan terhadap tahanan wanita di Polres Pacitan. Diketahui aksi bejat oknum polisi tersebut dilakukan sejak bulan Maret hingga awal April. Aksi cabul ini dilakukan oleh oknum polisi sebanyak 4 kali di ruang berjemur tahanan wanita Polres Pacitan, Jawa Timur. Dalam sidang etik Polri ini, oknum polisi terbukti melakukan tindakan perbuatan tercela dan dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat atau dipecat. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1 huruf B, C, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Usai menjalani hukuman kode etik profesi, kini LC oknum polisi cabul harus menghadapi ancaman pidana umum. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Seorang pria tewas usai menabrak truk yang tengah terparkir di Jalan Raya Pemuda, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban tewas mengenaskan dengan luka parah di kepala. Kecelakaan antara sepeda motor dengan truk yang terparkir terjadi di Jalan Raya Pemuda, Kecamatan Mojosari, Kabupaten Mojokerto. Korban bernama Haryanto Riyadi tewas dengan luka yang parah di bagian kepala. Tim relawan yang datang ke lokasi langsung melakukan evakuasi dan membawa korban ke Rumah Sakit Profesor Dr. Sukandar untuk dilakukan otopsi. Menurut salah satu saksi mata, korban melaju dari arah Kecamatan Mojosari mengarah ke arah Kabupaten Sidoarjo. Diduga korban akan pulang usai bekerja dan saat melintas tiba-tiba motor korban menabrak dump truck dari arah belakang. Saya dari arah selatan, bapaknya juga dari arah selatan. Saya di belakangnya 100 meteran. Tiba-tiba tahu-tahu sudah bruk jatuh. Ini berapa mas korbannya mas? Ini sepertinya ini, truk ini. Parkir memang? Parkir. Dari kapan parkirnya katanya? Nggak tahu saya, kalau sudah parkirnya nggak tahu saya Pak. Ya. Kondisi korbannya gimana Pak? Kondisi korbannya seperti kendaraan hebat. Kendaraan hebat. Atau gimana katanya? Eh? Kelihatannya pekerja pabrik atau gimana? Seragamnya Kayaknya pekerja pabrik ini.
Diduga kecelakaan akibat korban tidak melihat ada truk yang terparkir. Selain itu, truk tidak memasang tanda parkir. Pasalnya, di lokasi tersebut minim penerangan sehingga kecelakaan kerap terjadi saat siang maupun malam hari. Dari Kabupaten Mojokerto, Solahuddin, iNews melaporkan. Seorang pria di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan tertusuk senjata tajam yang ia gunakan saat melakukan ritual adat prosesi pernikahan. Korban tewas dengan kondisi luka tikaman di bagian dada. Video amatir warga merekam detik-detik seorang pria tertusuk senjata tajam jenis badik saat melakukan ritual adat Angnaru di sebuah acara pesta pernikahan di Desa Bonto Matene, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Saat berusaha menampilkan ilmu kebalnya, korban Rizal 33 tahun ini justru tertancap badik yang ia gunakan. Kejadian ini sontak menghebohkan warga yang hadir dalam acara pernikahan tersebut. Meski korban sempat dilarikan ke rumah sakit dan mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tidak dapat diselamatkan. Tapi memang di sini setiap ada kegiatan pengantin pasti mengaruh. Tradisinya begitu, Pak. Tradisi mengaruh ya, Ya, Pak. tapi tidak semuanya itu memakai badik, artinya menikam badang. Iya. Tidak semuanya, Tidak semua. yang tahu saja, Nah, ini termasuk orang yang tahu. yang ahli ya. Adapun langkah-langkah yang kami laksanakan saat ini, kami sementara melaksanakan olah TKP. Kami berkoordinasi dengan Polres untuk mendatangkan Inavis beserta tiket serse untuk melakukan TKP, dan sekarang kami melakukan pengawalan kepada masyarakat supaya tidak terjadi kejadian serupa. Sementara itu, pihak keluarga menganggap kejadian ini sebagai musibah dalam pelaksanaan adat pesta pernikahan Bugis Makassar. Diketahui ritual adat Angnaru ini memiliki makna yang sakral dan sering ditampilkan dalam berbagai acara adat, termasuk pesta pernikahan. Dari Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Wahyu Ruslan, iNews melaporkan. Pemirsa, aktor Fahri Albar ditangkap polisi terkait kasus penyalahgunaan narkotika. Polisi menetapkan Fahri Albar sebagai tersangka. Fahri Albar kembali berurusan dengan polisi karena kasus narkoba dan langsung dilakukan penahanan. Pihak kepolisian memastikan hasil tes urin Fahri Albar positif narkoba. Polisi juga mengungkap temuan barang bukti soal penangkapan aktor Fahri Albar di rumahnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Dalam penangkapan, polisi menemukan 3 jenis narkotika, yakni sabu, ganja, dan psikotropika. Hingga kini polisi masih melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke kejaksaan. 4 buah pengungkapan penyalahgunaan narkotika jenis sabu, ganja, dan kokain, serta psikotropika yang dilakukan oleh tersangka saudara FA. Waktu dan tempat kejadian penangkapan pada hari Minggu 20 April 2025 pukul 21.00 waktu Indonesia bagian Barat di daerah Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Untuk kronologi dari tim melakukan analisa dan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh sebelumnya, kemudian setelah memastikan bahwa ada yang menggunakan narkotika dan psikotropika, kemudian tim berjalan menuju ke... Ya pemirsa, setelah ditangkap dengan dugaan penyalahgunaan narkoba, artis Fahri Albar menjalani tes kesehatan di Polres Metro Jakarta Barat. Hasil tes kesehatan menunjukkan Fahri Albar positif mengkonsumsi beberapa jenis narkotika.
Aktor Fahri Albar ditangkap di rumahnya di kawasan Cirende, Tangerang Selatan dalam kondisi sadar tanpa perlawanan. Polres Metro Jakarta Barat telah melakukan tes urin terhadap Fahri Albar untuk mengetahui kondisinya. Hasilnya, Fahri positif mengonsumsi lebih dari 1 jenis narkotika. Kemarin kita sudah konfirmasi mengamankan saudara FA. Kemudian hari ini tadi kita sudah melaksanakan tes kesehatan, memastikan bahwa kondisinya dalam keadaan sehat dan baik. Setelah itu kita masih melaksanakan pendalaman, baik itu terkait peran maupun jenis dan jumlah barang bukti masih dalam pemeriksaan kita. Untuk hasil tes urinnya gimana Pak? Gimana? Hasil tes urinnya gimana? Untuk tes urin dinyatakan positif konsumsi beberapa jenis narkotika. Salah satunya Nanti jenis narkotika pada saat ditemukan. Jenis dan jumlah barang bukti akan kita sampaikan nanti lengkapnya besok pagi saat konferensi pers. Saat ditangkap dia sama siapa? Mungkin ada. Kemarin sudah disampaikan ya sama Kasat untuk diamankan sendiri di kediaman. Sebelumnya, Fahri Albar diamankan di rumahnya di kawasan Jakarta Selatan pada hari Minggu kemarin. Saat diamankan, petugas menemukan sejumlah barang yang diduga mengandung narkotika. Dari Jakarta, Jen Cahyani, Iriansyah, dan Di Bernadi, iNews melaporkan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto menyebut tak ada fakta baru yang dihadirkan KPK dalam sidangnya. iNews Malam kembali sesaat lagi. Terima kasih Anda masih menyaksikan iNews Malam pemirsa. Sekjen PDIP yang merupakan terdakwa kasus dugaan korupsi pergantian antar waktu anggota DPR untuk Harun Masiku, Hasto Kristianto menyebut persidangan yang dijalaninya merupakan daur ulang proses pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Menurut Hasto tak ada fakta baru yang dihadirkan KPK. Sidang kasus dugaan suap kepengurusan pergantian antar waktu PAW anggota DPR untuk Harun Masiku dengan terdakwa Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto Kamis siang kembali digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat. Sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ini, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan pengacara PDIP sekaligus tersangka kasus dugaan suap PAW Harun Masiku, yakni Doni Tri Istiqomah dan ex-komisioner Bawaslu Agustiani Tio Fridelina. Hasto mengaku keterangan saksi yang disampaikan seperti daur ulang saja kasus yang sebenarnya telah berkekuatan hukum tetap. Bagaimana ini betul-betul suatu daur ulang terhadap suatu proses pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dan kemudian diproses kembali segala sesuatunya dari awal. Padahal di dalam putusan pengadilan tersebut terhadap terdakwa Wahyu Setiawan, Saiful Bakri dan juga Agustian Tio, itu semua sudah jelas fakta-fakta hukumnya. Dan tapi demi menghormati seluruh proses kita melihat bahwa banyak hal yang kemudian harus diputar kembali. Dan apa yang dijanjikan oleh KPK adanya fakta-fakta baru sampai hari ini tidak pernah terungkap, yang membuat proses ini harus diulangi kembali. Sementara seorang saksi lain, Saiful Bahri, yang merupakan mantan terpidana kasus suap Harun Masiku, tidak hadir di agenda sidang kali ini. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Ya, pengamat militer Koni Rahakundini akhirnya muncul dengan dokumen rahasia titipan Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Dokumen yang sebelumnya disimpan di Rusia kini diserahkan kepada Wakil Sekjen PDIP Aryo Adidarmo.
Pengamat militer Koni Rahakundini Bakri menyerahkan dokumen dan video rahasia yang dititipkan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto. Jadi begini, saya terangkan, notaris pertama ini tentang 32 dokumen, dicap oleh notaris. Notaris kedua adalah ini notaris Rusia ya, Pak? Rusia, bahasanya Rusia. Nanti diterangkan aja ada. Nah, yang ini dokumen tambahan. Jadi total dokumen pada saya itu 37. Yang paling mengerikan untuk saya nomor 16. Karena itu hubungan dengan Kapolri. Dan nomor 7. Bagaimana PDIP mau dibubarkan, dihancurkan. Nah, itu aja. Kalau saya merasa bertipan, saya deg-degan dengan 2 dokumen itu. Yang lain kan tentang apa korupsi, apa itu. Nah, ini ya ada tanda tangan notaris juga. Nah, kemudian selain dokumen itu saya dititipkan video. Dan ini video ini saya harus serahkan juga kepada Adi. Kalau soal nanya bentuknya apa? Bentuknya ini. Flash disk. Tidak ada saya copy ini semua. Saya ada perjanjian dengan Mas Hasto, tidak boleh saya edarkan dan lain-lain, apalagi mengcopy. Nah, kalau ditanya kenapa saya serahkan sekarang ke Pak Adi. Pak Adi saya sejak Mas Hasto di dalam saya nggak bisa kontak. Bagaimana saya punya akses? Kedua, Ibu bilang sama saya untuk tidak boleh bicara sama sekali. Jadi untuk apa saya pegang dokumen? Yang ketiga ini yang paling penting. Mas Adi, ini kontrak dari kampus saya, St. Petersburg University, kan? Tanggal 10 Maret. Saya itu diangkat menjadi highly qualified specialist. Kelas saya itu Perdana Menteri. Yang dapat gelar seperti ini saya Perdana Menteri. Nah, ini ditandatangani oleh saya, ya, dan kontrak saya di Rusia sampai 26 Februari 2028. Ini kampus apa Mbak namanya? St. Petersburg State University. Ini langsung di bawah Kremlin. Ini capnya, ini penantangannya. Jadi saya memang akhirnya harus menetap di Rusia dan mungkin menjadi warga negara Rusia daripada di sini lihat. Begitu Mas Adi. Jadi tolong sampaikan kepada Sekjen, saya terima kasih dipercaya, tetapi saya sudah harus menyerahkan kepada, kan kita waktu diserahkan saya ada di sini. Jadi di luar ini. Sehat sukses. Terima kasih. Udah semua kan? Aman udah. Oke. Usai menyerahkan dokumen-dokumen tersebut, Koni Bakri meminta KPK untuk segera menandatangani surat pemanggilan dan penersangkaan seseorang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, antusiasme tinggi ditunjukkan warga Jakarta dalam mendaftar sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Kemarin warga memadati Balai Kota untuk mengikuti proses pendaftaran. Balai Kota Jakarta dipenuhi oleh warga yang bersemangat mendaftar sebagai calon petugas PPSU. Mereka datang dari berbagai wilayah membawa berkas persyaratan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membuka 1.652 lowongan PPSU untuk tingkat kelurahan. Selain itu, gaji PPSU Jakarta tahun 2025 menyesuaikan upah minimum Provinsi Jakarta, yakni sekitar 5,3 juta rupiah. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menegaskan bahwa proses rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka guna menghindari praktik pungutan liar dan nepotisme. Selain itu, Pramono juga menyatakan bahwa penetapan petugas PPSU harus dilaporkan dalam rapat yang dihadiri oleh gubernur dan wakil gubernur untuk memastikan keterbukaan. Persiapannya ini cukup ribet nggak, Mas? Gimana persiapannya? Ya, karena persiapan sih wajar sih, kayak lamar-lamar kerjaan lain sih. Sama aja. Nggak ada yang menyulitkan ya? Enggak. Isu tentang orang dalam ini betul-betul bisa dihilangkan dalam rekrutmen untuk PPSU maupun untuk PJLP. Sehingga dengan demikian, sekali lagi kami informasikan bahwa rekrutmennya, pendaftarannya bisa di kelurahan. Dengan proses rekrutmen yang transparan dan terbuka, diharapkan PPSU yang terpilih dapat menjalankan tugasnya dengan maksimal dalam menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan Jakarta. Dari Jakarta, Wenda Nura, Leman iNews melaporkan. Ya, selain kaum muda, lansia dan ibu rumah tangga, lulusan sarjana melamar petugas penanganan prasarana dan sarana umum PPSU di Gedung Balai Kota Jakarta. Tingginya animo masyarakat yang melamar kerja sebagai pasukan Orange disebabkan sulitnya mencari lapangan pekerjaan.
Para pelamar merupakan warga dari berbagai latar belakang seperti kaum muda, ibu rumah tangga, lansia, hingga yang memiliki ijazah sarjana. Puluhan pelamar menyerahkan lamaran kerja sebagai petugas penanganan prasarana dan sarana umum atau PPSU. Septi salah satunya. Wanita lulusan strata 1 manajemen ekonomi ini memilih ikut melamar kerja sebagai petugas kebersihan lantaran sulit mendapatkan pekerjaan. S1. S1 apa tuh, Kak? Manajemen. Kenapa memilih lamar PPSU, Kak? Nggak di tempat lain gitu? Pertama sebenarnya saya udah melamar ke mana aja, swasta maupun di negeri juga saya sudah berusaha. Tapi selagi ada peluang dan kesempatan saya tetap untuk bisa apply kerjaan di mana aja. Jokowi tidak hadir dalam sidang perdana gugatan dugaan ijazah palsu yang digelar di Pengadilan Negeri Solo. Tetaplah bersama kami. Saya dipaksa. Siapa yang maksa kamu? Siapa yang maksa? Itu pernah aja begitu ya, ngomong paksa. Sabar ya. Bilang paksa, siapa yang maksa kamu? Aduh, saya tadi kita bilang telepon. Kayak apaan aja kita? Kasih aja nomornya di sini, kita nggak maksa. Sekarang kita mau konfirmasi. Iya. Maksa kamu ngomongnya. Sama kayak Surabaya nih, konyolnya nih. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Immanuel Ebenezer nampak kesal saat melakukan inspeksi mendadak di perusahaan Sanel Tour and Travel di Jalan Tuku Umar, Pekanbaru. Tidak ada pihak penanggung jawab perusahaan yang hadir menemuinya. Bahkan saat ia meminta untuk bertemu pimpinan perusahaan, karyawan pun tak menggubrisnya. Sidak yang digelar kemarin Rabu dilakukan menyusul adanya dugaan penahanan ijazah milik 12 mantan karyawannya. Tidak ini, tidak itu, tidak ini, tidak itu. Padahal kita institusi negara, nggak dihargai sama mereka. Yang jelas kami bukan sedang memeras ya, kami tidak minta duit. Kehadiran kita ke sini kita minta hak dokumentasi yang nggak boleh kalian tahan. Terkait hal tersebut, Immanuel mendesak perusahaan jasa itu segera mengambilkan ijazah para mantan karyawannya. Jika dalam waktu dekat perusahaan tidak juga mengembalikannya, maka terancam disegel bahkan ditutup. Ini masalah-masalah terkait tenaga kerja yang ijazahnya ditahan, dan itu jelas-jelas tidak baik dan melanggar, dan kita tidak mau hal ini terjadi dimanapun, karena industrial itu terkait dokumentasi, ini kan dokumentasi pribadi orang yang nggak boleh ditahan oleh siapapun. Kayak tadi mereka mau nyari kerja akhirnya nggak bisa, kenapa ijazah ditahan? Ini kan keterlaluan menurut saya. Dan di Surabaya terjadi juga di Riau, dan saya yakin terjadi di mana-mana, dan kita akan melakukan sidak itu. Karena semua tempat kita nggak peduli mereka mau backingnya siapa, kita tabrak. Sementara itu, salah seorang mantan karyawan mengaku sudah 6 tahun ijazah miliknya ditahan. Awalnya saya ditahan kan, mungkin ada komplain atau ada barang hilang. Setelah 1 bulan 2 bulan kan tak ada komplain, berarti aman. Secara tanggung jawab saya udah putus, udah selesai. Di tahun berapa tuh? Di 2019 itu. 2019. Ya, tapi dari sampai 2020 saya mengurus, tetap nggak bisa dikeluarin. Sebelumnya, alasan perusahaan menahan ijazah sebagai jaminan apabila ada barang hilang. Namun nyatanya hingga para karyawan berhenti bekerja, perusahaan tak kunjung mengembalikan ijazah yang ditahan. Dari Pekanbaru, Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan.
Pemirsa, sidang perdana gugatan ijazah dengan tergugat Joko Widodo digelar di Pengadilan Negeri Solo pada Kamis siang. Jokowi tidak bisa hadir dalam sidang lantaran menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan layatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Pengacara asal Solo, Muhammad Taufik sebagai pihak penggugat mendatangi Pengadilan Negeri Solo bersama sejumlah kuasa hukumnya menghadiri sidang perdana dalam perkara ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Taufik tidak berkomentar saat ditanyai sejumlah persiapan sidang oleh awak media. Sidang gugatan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo digelar di ruang Suryadi. Sidang sempat diskorsing selama 20 menit karena kuasa hukum tergugat 3, yakni SMA Negeri 6 Solo, belum didaftarkan. Sementara itu sebagai pihak tergugat 1, Joko Widodo sendiri tidak bisa hadir dan diwakili kuasa hukumnya. Menurut kuasa hukumnya, Jokowi tidak bisa hadir karena menjadi utusan khusus Presiden Prabowo untuk melakukan lawatan ke Vatikan atas meninggalnya Paus Fransiskus. Kuasa hukum Jokowi juga menyebut agenda sidang perdana kali ini adalah mediasi. Dalam mediasi tentu saja saya ingin mengetahui terlebih dahulu resume yang dibuat oleh pihak penggugat seperti apa tuntutannya kepada pihak tergugat. Nah, setelah mengetahui apa yang dibuat oleh penggugat melalui kuasa hukumnya berupa resume, saya baru bisa konsultasi kepada Pak Jokowi apakah perlu dipenuhi atau tidak. Jadi saya tidak bisa untuk memutuskan seketika tanpa terlebih dahulu untuk melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Pak Jokowi. Setidaknya ada 4 pihak yang menjadi tergugat dalam kasus ijazah Jokowi ini. Selain Jokowi sebagai tergugat 1, kemudian ada KPU Kota Solo sebagai tergugat 2, SMA Negeri 6 Solo sebagai tergugat 3, dan Universitas Gadjah Mada sebagai tergugat 4. Sidang dipimpin Ketua Majelis Hakim Putu Gede Haryadi dengan anggota Sutikna dan Wahyuni Prasetyaningsih. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo dilaporkan ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Selain Roy Suryo, Dr. Tifa dan Rismon Sianipar juga ikut dilaporkan. Perhimpunan Advokat Pradi Persatu melaporkan sejumlah pihak ke Barreskrim Polri atas dugaan ujaran kebencian dan penghasutan soal tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Pelaporan dilakukan pada Kamis sore oleh tim Advocate Public Defender yang dibentuk oleh Pradi Persatu. Adapun 3 orang yang dilaporkan dalam kasus ini, diantaranya mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo, Dr. Tifa Ziatiasuma, dan ahli digital forensik Risman Sianipar. Kita coba melaporkan mengenai dugaan penghinaan, hasutan, dan juga membuat gaduh. Jadi ada beberapa pasal yang kita akan coba nanti tergantung di dalamnya nanti. Tergantung para nanti penyidiknya, yang mana yang pasal yang lebih tepat. Tapi kami sebagai warga negara yang baik, kami ingin menyampaikan perasaan kami bahwa kondisi ini tidak bisa dibiarkan. Kalau kita biarkan terus ini, masyarakat kita akan dirugikan. Akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oleh karena kita membatasi, kita datang pada hari ini untuk melaporkan oknum-oknum tertentu. Pihak pelapor pun mengklaim sudah membawa sejumlah bukti untuk ditunjukkan ke penyelidik. Namun mereka masih enggan mengungkap apa saja bukti yang dibawa. Dua-duanya RS. RS 2, ya. 2 T. Kemudian sama Dr. T. Dr. T. Ya. Ya. 3. Ada 3 orang. 3. Barang bukti yang dibawa apa, Bang? Barang bukti jangan dulu kita buka ya, nanti merusak pemeriksaan. Ya kan, ini kan harus dikonsulkan dulu. Alat bukti ini apakah memadai atau belum kan nanti biarkan penyidik yang menentukan. Tapi yang jelas inilah dia. Ya, inilah dia. Sebagian ya, ini masih potongan yang kita kumpulkan, yang barangkali nanti kita sajikan dulu ke penyelidik ya. Sebelum masuk penyidikan kan penyelidik dulu. Kita akan konsulkan kepada penyelidik agar penyelidik menentukan sikap terhadap barang bukti yang kami bawa ini. Sebelumnya Roy Suryo CS menjadi sorotan atas tudingan ijazah palsu Presiden RI ke-7 Joko Widodo.
Mereka akan dilaporkan atas dasar pasal penghinaan, penghasutan, dan atau membuat kegaduhan. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi menarik lainnya kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto merespons dan menghormati 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI. Melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Wiranto, permintaan itu telah sampai ke tangan Presiden dan tengah dipelajari dengan seksama. Respon ini disampaikan oleh penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal Purnawirawan Wiranto di Istana Negara Kamis sore. Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang dipimpin para Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan mulai dari kembali ke Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Memang saran itu disampaikan oleh forum para purnawirawan TNI, ya, para jenderal, para kolonel, ya, ditandatangani, disampaikan secara terbuka, betul kan? Terbuka, secara meluas, ya. Nah, di sini tentunya Presiden memang menghormati dan memahami, ya, pikiran-pikiran itu. Karena kita tahu beliau dan para purnawirawan satu alma mater, ya, satu perjuangan, satu pengabdian, dan tentu punya sikap moral yang sama, ya, dengan jiwa sabta marga, ya, dan sebuah prajurit itu, ya. Oleh karena itu beliau memahami itu, ya. Namun tentunya Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, Panglima tertinggi TNI, tidak bisa serta-merta menjawab itu. Spontan menjawab tidak bisa, karena apa? Beberapa alasan, ya. Yang pertama, kan beliau perlu mempelajari dulu, ya, isi dari statement itu, isi dari usulan-usulan itu. Dipelajari satu persatu, karena itu masalah-masalah yang tidak ringan, ya, masalah yang sangat fundamental, ya. Pernyataan sikap 8 tuntutan Forum Purnawirawan Prajurit TNI ditandatangani oleh para mantan petinggi TNI mulai dari Jenderal Purnawirawan Fahrul Razi, Jenderal Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, Marsekal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan, dan mantan Wakil Presiden ke-6 RI Jenderal TNI Purnawirawan Trisutrisno. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, Presiden kedua RI Soeharto diusulkan mendapat gelar pahlawan nasional di tahun 2025 dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Pak Harto, Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur juga diusulkan dari Provinsi Jawa Timur. Kementerian Sosial membahas pengusulan calon pahlawan nasional tahun 2025 sejak bulan Maret lalu. Dari sejumlah tokoh yang diusulkan, salah satunya adalah Presiden kedua RI Soeharto. Menanggapi usulan gelar pahlawan nasional ini, Putri Presiden Soeharto, Titik Soeharto, mengaku dirinya telah pasrah soal keputusan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional. Kendati demikian, Titik mengatakan diangkat atau tidak ayahnya sebagai pahlawan nasional, Soeharto akan tetap menjadi pahlawan bagi keluarga dan bagi banyak orang. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menegaskan pihaknya telah melakukan finalisasi melalui tim pengkajian dan penganugerahan dan dibentuk oleh Kemensos. Dari nama-nama yang ada yang ramai itu adalah tentu di situ ada Pak mantan Presiden Soeharto, ada Gus Dur,
itu semua memang punya peluang untuk diusulkan oleh Kementerian Sosial setelah nanti kajiannya tuntas. Mengapa? Karena paling tidak syarat-syarat normatifnya semua sudah terpenuhi syarat-syarat. Ada syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi pahlawan nasional, di antaranya yaitu WNI atau seorang yang berjuang di wilayah NKRI, memiliki integritas moral dan keteladanan, berjasa terhadap bangsa dan negara, berkelakuan baik, setia dan tidak mengkhianati bangsa dan negara, serta tidak pernah dipidana penjara atas tindak pidana dengan ancaman penjara paling singkat 5 tahun. Sementara syarat khusus yang harus dipenuhi yaitu pernah memimpin dan melakukan perjuangan untuk mencapai, merebut, mempertahankan, dan mengisi kemerdekaan. Tidak pernah menyerah pada musuh dalam perjuangan, melakukan pengabdian dan perjuangan yang berlangsung hampir sepanjang hidupnya dan melebihi tugas yang diembannya. Pernah melahirkan gagasan yang dapat menunjang pembangunan bangsa dan negara. Pernah menghasilkan karya besar yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat luas. Memiliki konsistensi jiwa yang tinggi dan semangat kebangsaan yang tinggi, serta melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak nasional. Sebelumnya nama Presiden kedua RI Soeharto masuk dalam daftar 10 yang diusulkan menjadi pahlawan nasional 2025. Soeharto diusulkan dari Provinsi Jawa Tengah. Selain Soeharto, nama lainnya yang diusulkan adalah salah satunya Presiden keempat RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pemerintah Provinsi Jakarta resmi menetapkan tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Tarif PBBKB untuk kendaraan pribadi sebesar 5%, sementara untuk kendaraan umum sebesar 2%. Ya pemirsa, informasi yang akan hadir sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam iNews malam hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayangan berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @officialinews. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Reni Arumsari pamit undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa. Tarif pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB di wilayah Jakarta secara resmi segera diterapkan. Gubernur Jakarta Pramono Anung menjelaskan bahwa tarif PBBKB yang semula 10% dipangkas menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan 2% untuk kendaraan. Kebijakan ini akan dituangkan dalam peraturan gubernur dan akan disosialisasikan kepada masyarakat. Sehingga dengan demikian kemarin saya sudah memutuskan untuk Jakarta kami akan memberikan relaksasi ataupun kemudahan ataupun diskon yang dulu dipungut 10% menjadi 5% untuk kendaraan pribadi dan menjadi 2,5% atau 2% nanti di lapangan diputuskan untuk kendaraan umum. Sementara juru bicara Gubernur Jakarta Ciko Hakim menyatakan pajak bahan bakar kendaraan bermotor tidak hanya diterapkan di Jakarta. Selain itu jenis BBM yang terkena pajak hanyalah BBM non-subsidi. Apakah jenis bahan bakar yang mana saja yang kena pajak, ataukah ada bahan bakar tertentu yang tidak kena, kemudian dibebankan kepada konsumen, kemudian dan lain-lain, ini detailnya sudah dibahas, Bang? Yang pasti yang pajak BBM non subsidi ya pertama. Oke, yang subsidi tidak ya, Bang ya? Seharusnya tidak. Ya, sepengetahuan kami tidak. Nanti kita akan cek lagi. Tapi sepengetahuan kami memang pajak itu diberikan pada BBM yang non subsidi. Sebelumnya penetapan tarif pajak BBM diatur langsung oleh Pertamina dan berlaku selama lebih dari 1 dekade. Namun dengan adanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Gubernur memiliki diskresi untuk menentukan tarif PBBKB di daerah. Tim Liputan iNews melaporkan.